Film Norma tidak banyak menawarkan hal yang baru, karena memang yang menjadi jualan film ini ya cerita Norma itu sendiri. Kisah perselingkuhan yang gak lazim yang sengaja diviralkan oleh Norma sendiri selaku korban dari ulah ibu kandung dan mantan suami. Kamu gak bahagia sama aku, cemburu? Iya, aku bahkan udah lama gak nyentuh Norma. Salam sinema sahabat sinemalogi. Norma antara mertua dan menantu adalah film drama yang disutradarai Guntur Suaryanto. Film ini dibintangi Tisa Biani, Yusuf Mahardika, Wulan Guritno, Rukman Rosadi, Nunung, Erik Estrada, Devi Permatasari, Adila Fitri, dan lain-lain. Film yang diangkat dari kejadian nyata ini bercerita tentang Norma yang diperankan Tisa Biani, gadis pendiam dan pemalu yang merasa beruntung karena menikah dengan cinta pertamanya yaitu Irfan yang diperankan Yusuf Mahardika. Kehidupan pernikahan mereka berjalan bahagia. Irfan melimpahi Norma dengan segenap rasa cinta. Bahkan Irfan juga berbakti pada kedua orang tua Norma. Tapi siapa sangka di balik fasad sempurna Irfan, ternyata dirinya berselingkuh. Hati Norma hancur, keluarga besar pun hancur saat mengetahui Irfan nyatanya berselingkuh dengan Rina, ibu Norma sendiri yang diperankan Wulan Guritno. Norma patah hati mencari jawaban mengapa semua ini terjadi pada dirinya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Kisah nyata yang dialami Norma memang sebenarnya bukan satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Di belahan bumi lain, bisa jadi sudah banyak kisah-kisah Norma dengan berbagai versi. Entah beruntung atau apes, Norma terlanjur memviralkan kisahnya di sosmed dan banyak menimbulkan berbagai macam reaksi dan menjadi bahan pergunjingan virtual digital. Nama Norma meledak, bukti foto-fotonya menyeruak, kasusnya ternyata berujung ke ranah hukum. Kisahnya pun dibawa ke meja podcast hingga akhirnya Norma muncul ke layar lebar dengan Tisa Biani yang memerankan dirinya. Tentunya proses adaptasi kisah nyata ini tak semuanya harus mirip dengan kisah aslinya. Norma masih tetap Norma, hanya saja beberapa karakter dan hal-hal lainnya sebaiknya diganti dan diubah untuk menghindari tuntutan hukum dari orang-orang yang tidak berkenan namanya dimasukkan ke dalam cerita film Norma. Sehingga buat kamu yang pernah mengikuti kasus Norma, mungkin akan banyak menemukan perbedaan-perbedaan yang cukup kentara. Dari pekerjaan sehari-hari Norma, status bapaknya Norma, kemudian penambahan karakter ibu dari suami Norma atau mertua Norma, lokasi warung mie ayam dan rumah Norma, dan masih banyak yang lainnya. Banyak pula momen-momen wajib yang ada di kisah nyata yang tidak disertakan di film ini. Dan sepertinya sudah diolah sedemikian rupa dan menjadi lebih fleksibel. Kita nggak akan menemukan pesan chat mertua ke menantu yang isinya kurang lebih seperti ini. Nanti ngelawan G, biar enak, jangan diem aja. Sebenarnya dia Sunda atau Jawa ya? Nampaknya Guntur Suaryanto mencoba mengkompres kisah Norma menjadi lebih sopan dan aman. Palingan yang dibikin mirip ya adegan pernikahan Norma dengan Irfan suaminya. Foto manten yang sempat beredar viral itu pun dikopi dengan sangat begitu akurat. Namun sayangnya, runutan kronologis jejak-jejak perselingkuhan yang dibangun antara tokoh Rina dengan Irfan terasa sangat dilebih-lebihkan. Dan kesannya sangat dipaksakan. Momen love at the first sight pun gak terbangun dengan detail. Contoh kasus dalam film Ipar Adalah Maut, kita disuguhi rentetan peristiwa satu persatu. Kenapa perselingkuhan itu bisa muncul dengan sendirinya, dengan segala kesempatannya, dengan segala kemungkinannya. Dan hal tersebut membuat film Ipar Adalah Maut lebih enak diikuti karena penonton diajak untuk larut dalam denyut jantung Aris dan Rani. Harusnya digarisbawahi dulu apa itu perselingkuhan, sebuah hubungan gelap yang harus ditutupi. Harusnya digarisbawahi.
harus ditutupi. Bukan sebuah gambaran di mana kamu suka sama orang, tapi penggambarannya digambarkan kayak hubungan yang gak perlu ditutup-tutupi. Intinya kita sebagai penonton kurang bisa merasakan gejolak denyut jantungnya Rina dan Irfan. Nampaknya menyelipkan sedikit nafas komedi di film ini juga sepertinya melunturkan keseriusan sebuah kejadian yang terasa aneh untuk ditertawakan. Agak aneh saya rasa ketika urusan selangkangan dibikin bercandaan. Ya, bisa jadi memang itu adalah cara aman agar film ini bisa diterima penonton Indonesia yang ajaib-ajaib. Kalau benar-benar bahas soal perselingkuhan dengan narasi yang berat, bisa-bisa dianggap film semi porno yang maksiat. Kualitas akting pemain di film ini tidak perlu diragukan lagi. Tisa Biani dan Yusuf Mahardika mampu membawakan karakter Norma dan Irfan seperti layaknya karakter yang sudah-sudah. Tisa Biani bisa mewek dan nangis dengan maksimal, sementara Yusuf Mahardika mampu menciptakan karakter lelaki Mokondo meski kurang bikin greget. Tapi dari semuanya, salut buat Ulan Guritno yang sukses menciptakan sosok ibu, mertua yang impulsif dan traumatik. Karakternya benar-benar kompleks. Dalam satu scene, Wulan sanggup menuangkan berbagai macam ekspresi, dari rasa takut, senang, khawatir, curiga, keras kepala, manipulatif, dan lain-lain. Sayangnya di film kita tidak bisa menyaksikan runut berbagai manuver bagaimana Irfan dan Rina saling mendekat dan saling merespon. Siapa yang memulai, siapa yang nafsu duluan, siapa yang menggoda, siapa yang banyak memberi kesempatan, semuanya digambarkan dengan bahasa yang standarnya orang-orang yang sedang berselingkuh. Film Norma tidak banyak menawarkan hal yang baru. Karena memang yang menjadi jualan film ini ya cerita Norma itu sendiri. Kisah perselingkuhan yang gak lazim yang sengaja diviralkan oleh Norma sendiri selaku korban dari ulah ibu kandung dan mantan suami. Jangan berharap bahwa apa yang ada di film ceritanya sama persis dengan cerita asli yang sudah dialami Norma. Banyak sekali perbedaan termasuk karakter fiktif dan beberapa adegan-adegannya. Meski ada beberapa kekurangan di sana-sini, menonton film ini nyatanya seru juga saat bareng-bareng nontonnya di bioskop sama emak-emak yang mulutnya nggak punya rem. Pas giliran adegan perselingkuhan antara Irfan dengan mertuanya, semuanya pada teriak-teriak menyoraki setiap aksi dan gerakan. Lupa mereka kalau matanya masih sembab habis nangis berjamaah gara-gara dipancing oleh Tisa Biani. Tapi khawatirnya ya, setelah pulang ke rumah habis nonton, ternyata beberapa dari penonton film ini memiliki nasib yang sama, menjadi korban perselingkuhan atau justru yang sedang berselingkuh. Capek banget ya hidup ini. Demikianlah video reaksi dari film Norma antara mertua dan menantu yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.